Itu adalah sentimeter ya. Ini skala utamanya. Yang di bawah ini adalah skala non-use-nya yang di bawah ya. Oke, skala utama sampai di mana sih? Sampai angka skala utama itu yang berada di depan 0 pada non-use itu berapa? Ini kan non-use di sini kan. Nah, ini 2. Kalau di sini 2,1, di sini 2,2 dan seterusnya sampai di sini yang di depan 0 ini adalah berapa di sini? Kalau diterusin ini terusin. Berarti ini 2,7 ya sampai di sini. Ini 2,7 cm. Nah, kita tambah. Di sini yang berimpit berapa? Sini. Yang berimpit itu adalah mana yang berimpit kita lihat. Ini enggak. Ini hampir berimpit ya, tapi yang berimpit nih. Ya, ini yang berimpit. Berarti berapa nih? Ini 6 ya. Nah, untuk jangka sorong di sini kita kalikan 0,01 cm ya. Ini untuk tingkat ketelitiannya. Kita kalikan dengan yang berimpit di sini. Yang berimpit tadi adalah 6 ya. Kalikan 6. Maka jawabannya berapa? Ya, jawabannya adalah 2,76. Ini kita jumlahkan semua ya. Oke, satuannya cm. Oke, lanjut. Sekarang soal nomor 13 tentang hasil pengukuran menggunakan mikrometer. Yang nomor 13 ini adalah hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu di sini untuk skala jarum kecil yang pendek dan jarum panjang ya. Jarum pendek ini untuk tiap skalanya ini menunjukkan menit ya. Kemudian yang panjang ini adalah untuk detik. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk yang pendek dulu ya. Yang pendek ini nunjuk angka 1 ya. Satu skala di sini ya. Di sini ke sini ini ada 1 ya. Tapi ini 1 lebih gitu. Nah, lebihnya itu berapa sih? Kalau di sini ini kan 1 2 3 4 5. Nah, sampai di sini ini adalah 5 ya. Tapi ini dia nunjuk sampai 1 lebih gitu ya. 1 lebih. Lebihnya berapa? Kita lihat di sini lebihnya. Nah, ini 1 menit ya. 1 menit. Kita lihat lebihnya berapa di sini. Ternyata lebihnya 20
Ingat, ini tadi untuk apa nih? Untuk detik, berarti 20 detik. Itu ya. Nah, 1 menit 20 detik. Kalau kita mau ubah ke detik semua, 1 menit itu nilainya adalah 60 detik ya. 60 detik atau 60 sekon lah gitu ya. Kita tambah dengan 20 detik. Berarti jawabannya di sini berapa? Ya, pintar sekali. Jawabannya adalah 80 detik. Oke, sekarang soal nomor 14. Manakah besaran di bawah ini yang termasuk besaran vektor? Nah, tentu kamu harus tahu dulu nih definisi dari besaran vektor. Apa sih besaran vektor itu? Nah, kalau misalnya gini, kalau kamu menarik benda dengan gaya tertentu, misalnya ke arah kanan. Ada kawanmu juga menarik benda itu, ilustrasikanlah seperti ini ya. Ini bendanya. Kamu narik ke arah kanan misalnya, gayanya 20 Newton. Kawanmu juga narik ke sini ya. Gayanya itu 20 Newton juga. Oke, sama-sama kalian nariknya. Gimana? Apakah berpindah ke kamu atau ke orang itu? Tentu tidak, pasti mirip kayak gini ya. Berarti ada arah yang baru kamu temukan. Nah, dalam hal ini, maka kamu menemukan konsep yang baru, yaitu vektor. Ada nilai dan arah ya. Ada nilai dan arahnya ya. Sekarang kita lihat jawaban A. Jarak, kelajuan, kecepatan. Jarak dan kelajuan itu bukan besaran vektor, sedangkan kecepatan itu adalah besaran vektor. Yang B, perpindahan, kecepatan, percepatan, jarak. Nah, di sini jarak bukan besaran vektor. Sekarang kita lihat nomor pilihan C. Gaya, percepatan, massa, usaha. Massa bukan besaran vektor. Sekarang kita lihat yang pilihan D. Kecepatan, percepatan, gaya. Nah, inilah dia jawabannya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 15. Seorang anak bermotor ke arah barat dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tentukanlah resultan vektor kecepatan jika. Nah, ada dua kondisi di sini ya. Yang A, kondisinya ada angin berhembus ke arah barat dengan kecepatan 4 meter per sekon. Nah, arahnya kita lihat. Motor tadi kan dia bergerak ke arah barat ya. Oke, barat berarti ke sini lah ya. Ini. Oke. Ke arah barat. Nah, 20 ya kecepatannya. Nah, sekarang angin juga arahnya sama juga ke arah sana. Ini angin 4 meter per sekon. Jadi totalnya berapa nih? Totalnya. Ya, pintar sekali. Totalnya adalah 24 meter per sekon. Nah, kalau ada kecepatan angin kayak gini mendorong kamu, seolah-olah kamu itu terasa ada yang dorong kamu sehingga kamu menjadi lebih cepat. Bukan begitu? Iya, pastilah seperti itu ya. Nah, sekarang kamu untuk kondisi yang B sekarang ya. Kondisi yang B itu ada angin yang berlawanan berhembusnya dengan kecepatanmu. Kamu misalnya ke sini 20 meter per sekon. Ada angin yang arahnya juga dorong kamu ke sana. Ya, itu 4 meter per sekon. Jadi kamu itu terhambat sehingga panjangnya yang ini. Ini berapa? Ya, pintar sekali. Ini adalah 16. Jadi kamu semakin seolah-olah berkurang kecepatanmu kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kamu biasa ke pantai, biasa jalan ya. Kalau kamu jalan, kalau ada angin yang berhadapan denganmu, seolah-olah kamu ada yang mendorong kamu ke depan, sehingga kecepatanmu biasanya berkurang ya. Jadi jawabannya itu adalah 16 meter per sekon. Tinggal dikurang aja ini. 20 kurang 4 itu ya. Oke, lanjut. 16. Nah, sekarang 16 ini ada perahu menyeberang dengan tegak lurus. Ini arah apanya? Arah kecepatannya yang tegak lurus terhadap arus sungai. Kita gambarkan dulu. Oke, kita gambarkan. Inilah ya. Oke, di sini aja. Oke, ini sungainya ya. Oke, ini arusnya gini ya, arusnya. Nah, arusnya di situ kecepatannya, nah, saya simbolkan V air gitu ya. Kecepatannya 3 meter per sekon. Nah, perahu gimana? Perahu menyilang katanya gini ya, menyilang tegak lurus ke arah sana ya. Berapa kecepatan perahu ini? Kecepatannya 4 meter per sekon. Nah, ingat, air kan ke sana arahnya. Perahu tegak lurus. Jadi resultannya mana? Ya tentunya harus miring kayak gini kan? Nah, ini miring kayak gini. Ini resultannya. Nah, berapa sih resultannya ini?
Nah, kamu lihat ada ini untuk, anggaplah ini untuk airnya ya. Ini untuk P air. Kemudian di sini P perahu tadi. Simbolnya V ini ya untuk perahu. Jadi kita mau cari yang miring. Berarti gini, ini VP-nya kecepatan perahu, ini yang air ya. V air. Nah, sekarang resultannya mana sih? Yang miring ya, yang miring ini. Ini siku-siku. Segitiga siku-siku. Maka di sini berlaku Pitagoras ya. Berlaku Pitagoras. Sehingga untuk mencari resultannya ini, maka V-nya itu sama dengan tarik akar kecepatan perahu kuadrat ditambah kecepatan air kuadrat. Masukin nilai. V perahunya itu adalah 4 kuadrat tambah kecepatan air 3 kuadrat. Nah, operasikan ini 4 16 tambah 3 dikuadratkan 9. Dijumlahin 25. Akar 25 itu adalah 5. Oke. Nah, kita udah dapat nih resultan kecepatannya. Ternyata yang A ini jawabannya adalah 5 ya. Nah, berarti dengan kecepatanmu 4 meter per sekon untuk bergerak yang sewajarnya secara normal ya, kalau misalnya nggak ada air, kamu akan memiliki kecepatan 4 meter per sekon. Tapi karena ada air, bantuan air, kamu bergeraknya menjadi lebih cepat. Tetapi apa pengaruhnya? Kamu sekarang bukan lagi tegak lurus kayak gini, tapi nanti perahumu itu akan bergerak miring kayak gini. Jadi kalau dia bergerak miring, berapa panjang lintasannya? Kita lihat lebar sungai itu 100. Berarti di sini ini ya. Ini untuk L-nya itu lebarnya itu adalah 100. Jadi apakah lintasan juga 100 karena kamu ngarahkannya kecepatannya tegak lurus? Tidak. Karena nanti yang sesungguhnya kamu itu akan bergerak miring kayak gini. Ini sesungguhnya. Karena bergerak miring kayak gini, maka berapa panjangnya? Nah, untuk mencari panjangnya kamu tentunya gunakan perbandingan aja untuk mempermudahnya ya. Perbandingannya apa sih? Ini lebarnya ini ya, itu kan 100. Mungkin saya tuliskan di sini lah ya. Ini 100. Kita bandingkan dengan perahu. Sama dengan. Nah, ini yang mau ditanya. Nah, yang lintasannya ya. Ini lintasannya saya simbolkan X aja lah ya. Lintasannya kita bandingkan dengan kecepatan resultannya. Ini resultan. Karena ini panjangnya ini adalah X. Mana sih yang X itu? Wah, ini udah kacau banget. Benar tulisannya banyak dicoret. Ini saya ganti. Iya nih. Nah, ini ya. Ini yang X. Nah, tentu kamu harus paham dulu matematika untuk perbandingan. Kalau tidak ya kacau amat ya. Nah, kamu harus paham dulu untuk di matematika itu harus jago ya. Nah, ini melibatkan dengan proses matematika ya. Nah, kita masukin nilainya. Mungkin ada beberapa yang akan saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus dulu karena saya mau nulisnya di sini ya. Ini saya hapus. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang saya akan pakai yang warna pink ini ya. Nah, kalau kita masukin nilainya ini kan 100. Kita bagi VV ini kecepatan perahu itu dari berapa? Yang sesungguhnya dulu. V perahu itu kan 4. Kemudian sama dengan X yang mau dicari, kemudian resultannya berapa? 5. Nah, sekarang kalikan silang aja. Berarti 5 kali 100. 5 kali 100 kita bagi 4. Nah, sekarang ini 100 dibagi 4 itu kan 25. Ya, benar. Oke. Sekarang 5 kali 25. Maka di sini 4 aja dikali 25 dapat 100. Berarti 125 ya, dapatnya 125 meter. Oke. Lanjut soal nomor 17. Nomor 17, uraikanlah vektor A ke komponen Y. Oke, hanya penguraian aja. Nah, ini mudah sekali ya. Nah, sekarang untuk menguraikannya gimana? Berarti uraikanlah komponen A. Vektor A berarti ini searah Y gini ya. Berarti induknya ya kita kalikan sin. Nah, sin dari 30. Sudutnya itu 30. Sekarang induknya berapa? Kita lihat di sini. Ini induknya yang miring 10. Kita kalikan dengan sin 30 itu adalah setengah. Maka jawabannya adalah 5. Karena satuannya di sini n itu adalah newton, maka di sini newton. Oke, lanjut soal 18. Soal 18 ini perhatikan vektor di bawah ini. Vektor A di atas dinyatakan dalam bentuk vektor satuan. Oh, ini gampang sekali ya. Nah, sekarang
kita akan nyatakan dalam vektor satuan. Vektor satuan itu kalau pada sumbu X itu ditulis harus digantikan dengan kayak gini. Sorry. IJK ini I ya, I topi mewakili I topi. Kalau Y itu diwakili oleh J. Nanti kalau ada sampai 3 dimensi maka ini X, Y, Z. Ini berarti K ya, K topi. Ini juga topi juga tadi ya. Nah sekarang X-nya berapa di sini di soal? Ini X-nya 4. Maka nanti kita tuliskan vektor A. Ini vektor A ya. Vektor A ini berarti di sini 4 kita tuliskan ya. Nah kita tuliskan untuk yang vektor satuan itu X-nya itu diwakili oleh I topi, maka ini I topi. Kita tambah, ini selalu tambah ya. Yang Y itu berapa? 3 sini kan, maka ini 3. Nah sekarang Y itu diwakili oleh apa? J topi, maka ini J topi. Nah inilah jawabannya. Oke lanjut, soal nomor 19. Nah ini tentang analisis ya, vektor analisis. Nah gampang sekali ya. Kita pecahkan satu persatu. Pecahkan itu artinya apa? Kita uraikan. Nah sekarang saya gunakan spidol yang warna, jangan yang sama dengan ini, warna lain lah ya. Oke misalnya ini lah ya. Oke sekarang kita perhatikan sini. Ini kita uraikan dulu ya. Wah terlalu kecil. Kita uraikan. Nah kita nguraikannya ke sini ya arahnya. Nah ini penguraiannya adalah F1X ya, F1X. Maksudnya yang F1 nih induknya ini kita uraikan searah sumbu X dulu. Nah searah sumbu X ini pakai cos ya. Kan nilai ini berapa? Induknya F1 kita kalikan dengan cos dari 30. Nah masukin nilai F1 itu berapa? 8. Kita kalikan cos 30. Cos 30 itu nilainya adalah setengah akar 3 ya. Oke lanjut, kita uraikan lagi ini. Kita uraikan ke sana. Nah ini ya, kita uraikan. Kan kita nguraikannya searah sumbu X dan sumbu Y untuk vektor F1. Ini kan F1 ya. Nah kalau searah sumbu Y itu pakai sin. Nah saya akan tuliskan di sini. Terlalu besar jadinya ya. Oke ganti saja, tulisannya terlalu besar. Oke kita ganti sini. Ini sebenarnya F1 sin ya, sin theta. Nah berapa sih nilainya? Nah nilainya itu F1Y ini nilainya F1 kali sin theta. Nah nilainya berapa sih ini? Nah kita masukin F1 kan 8. Kita kalikan dengan sin dari 30 karena sudutnya 30. Sin 30 itu sin 30 derajat setengah. Ini nilainya adalah 4 ya. Ini nilai yang 4. Kita tuliskanlah di sini 4 ya. Ini tadi berapa nilainya? Ini adalah berarti ini 4 akar 3 ya nilainya tadi Newton. Yang ini 4 akar 3. Lanjut. Kita uraikan yang warna merah, vektor yang warna merah. Ini sama halnya dengan sini. Kita lihat ini sama-sama 30. Kita uraikan ke sana. Oke, ini pakai spidol merah aja lah ya, biar topping lah ya. Nah, kita uraikan ke sini. Nah, ini kita uraikannya. Berarti ini pakai cos juga ya. Nilainya sama. Ini ya. Berarti F2X ya. Ini nilainya sama dengan ini tadi. Karena sama-sama 8, sudutnya sama. Berarti ini 4 akar 3 juga. Lanjut, F2Y. Ini berapa? Ini kan diuraikan ke atas gini nih. Uraikan ke atas. Sama juga nilainya dengan yang sini, yang Y ini sama. Karena di sini F2 kalikan sin theta. Sin tetanya kan sama 30. F2-nya sama juga 8 nih, sama. Nilainya sama juga 4. Cuman kita lihat lagi. Yang di sini F2X dengan F1X itu kan berlawanan. Satu narik ke arah kiri, satu narik ke arah kanan. Nilainya sama sehingga akan saling meniadakan. Jadi nilainya 0. Ya. Jadi ini kita coret nilainya sudah 0 ya. Sekarang kita lihat
yang di sini F2Y dengan F1 mana tadi F1Y ya. Ini kan saling berhimpit arahnya ke atas ke sumbu Y ya. Maka saling menguatkan itu ditambah. Jadi di sini 4 kita tambah dengan 4. Maka jawabannya yang di atas ini 8 ya. Ini totalnya 8. Kalau di sini berapa? Yang searah sumbu X ini F3 itu kan hanya mentok ke arah sumbu X doang, nggak ada miring, jadi nggak perlu kita uraikan, dia hanya ke arah sumbu X, ke arah kiri. Ini 8. Jadi berapa resultannya? Untuk cari resultannya maka gini, maka yang F3 itu kuadrat kita tambahkan dengan resultannya tadi dari F2, berarti ini kita ganti, ini harusnya F induknya ya, kita tambah FY kuadrat. Nah di sini fx kuadratnya itu nilai totalnya ya. Ini kan saling meniadakan tadi, yang penguraian F2 dan F1 itu saling meniadakan 0, sehingga yang pada sumbu X itu hanya F3. F3 itu nilainya 6. Kita tambah dengan yang F2Y ditambah F1Y itu 4 tambah 4 8, maka ini 8 kuadrat. Nah kita operasikan 6 kuadrat ke 36, 8 kali 8 berarti 64. Jumlahin berarti akar 100. Akar 100 ditarik akar itu jawabannya berapa sih Nong? Ya jawabannya adalah R nya ini adalah 10 ya, 10 Newton gitu ya. Nah lanjut, sekarang soal terakhir nomor 20. Nah untuk menyelesaikannya kamu harus memahami dulu, ini ganti hitam aja ya, black. Oke, ini tiap kotak kita lihat, misalnya tiap kotaknya itu diberikan nilai 1 Newton misalnya, tiap kotak itu 1 Newton. Nah sekarang kita uraikan dulu yang vektor A. Vektor A itu ke arah sumbu, ini sumbu Y ya, ini sumbu X. Searah sumbu Y, nilai vektor A nya itu berapa? Vektor Y nya kita lihat, kotaknya 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Ini vektor AY nya. Kemudian vektor B searah Y berapa? Kita lihat juga 1, 2, 3, 4, ada 4 juga. Maka yang searah sumbu Y itu A ditambah B, berarti berapa? Berarti 4 tambah 4 di situ ya, 4 tambah 4 berarti 8. Sekarang kita lihat lagi yang AX itu berapa? Yang X, vektor X searah sumbu X berarti gini kan, berarti panahnya itu hanya satu kotak aja ke arah sana, satu kotak, berarti ini 1. Kemudian BY itu berarti ke arah X gini ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini sampai 5, dia sampai sini ya, berarti ini 5. Jadi yang untuk X nya itu berapa? Berarti 1 tambah 5, berarti sini 6. Nah sekarang kalau ditanya berapa resultannya, maka resultannya tarik akar aja, berarti Y kuadrat tambah X kuadrat. Nah di sini berarti Y nya berapa tadi? 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi jawabannya adalah 10. Oke, demikian untuk pembahasan kita ya pada part kedua ya. Ini part kedua ya, part kedua pembahasan latihan ulangan blok. Semoga video singkat ini bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Pace bene.